Menanggapi tudingan yang dilontarkan sejumlah pejabat tinggi partai politik di Manokwari, Badan Pengawasan Pemilu dan KPU Manokwari akhirnya angkat bicara. Berikut pernyataan kedua lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu kada Manokwari tahun 2020. Pertama-tama saya berterima kasih untuk partai politik yang hari ini dengan begitu peduli dan dengan begitu memberikan kritik untuk saran untuk kami. Tapi ya, saya sampaikan bahwa terkait dengan kinerja kami, Bawaslu Kabupaten Manokwari, khusus dalam pengawasan, kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Dan fungsi pengawasan ini bukan berarti kami kerja tidak penegakan aturan. Saya kira bahwa putusan Bawaslu terkait dengan apa yang dijalankan oleh KPU adalah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Itu satu. Terus kemudian persoalan terkait tudingan atau mungkin apa yang disampaikan oleh partai politik, saya kira kan ada rumah demokrasi, ada rumah Bawaslu. Mari ke sana sampaikan di sana. Inilah Bawaslu yang harus kami sampaikan bahwa ini tidak boleh seperti ini. Ini kan seakan-akan macam mereka melihat bahwa kami tidak bekerja semaksimal mungkin. Kami setiap malam di sini tempat ini, saya kira teman-teman wartawan juga tahu ya. Nah, jadi mungkin saya mau sampaikan bahwa untuk partai politik baca aturan dulu baru bicara. Kalau seperti begini asal bunyi. Karena prosedur yang hari ini kami lakukan adalah prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang undang. Persoalan KTP penyelenggara itu kan sesuai dengan tahapan yang ada. Kalau memang itu ada terdapat di dalam syarat dukungan, itu kan bagian daripada ada syarat dukungan. Itu kan tidak jadi masalah, tidak ada persoalan. Nanti pada saat verifikasi faktual baru itu yang mau dikatakan sebagai TMS, oke, itu wajar. Itu wajar saja. Jadi mungkin saran saya, partai politik, mungkin tolonglah sering baca-baca aturan. Baca-baca aturan supaya jangan bicaranya asal bunyi. Parpol tidak perlu menggurui. Terus kemudian mereka tahu bahwa kinerja kita itu seperti apa, kita lakukan pengawasan betul-betul sesuai dengan fungsi tugas kita. Dan sampai saat ini apa yang jadi mereka jadi ketakutan kalau hari ini mereka harus menuding kalau Bawaslu ini seakan-akan mau mengakomodir calon persorangan. Ingat, ketika calon persorangan dia mendapatkan hak keadilan, itu wajar saja karena dia ingin mendapatkan keadilan dalam hak konstitusi dia. Dan ketika dia melakukan sengketa, itu kan sudah jelas ada peraturan Bawaslu tahun 2015 ya, tahun 2007. Dia berhak melakukan sengketa ke Bawaslu. Kan Bawaslu aja menerima itu sesuai dengan pembuktian ada. Dan putusan kami juga itu berdasarkan kita mengkaji lewat jawaban dari pihak pemohon, termohon, fakta persidangan, alat bukti, saksi dan yang lain yang mendukung sampai sehingga ada putusan Bawaslu. Mendukung ke istilahnya ke bakal calon, ya jangan terlalu mengintervensi kami karena kami sudah kerja semaksimal dan kami transparan. Artinya kan kalau memang mereka juga bagian dari kami, mari silakan ada rumah Bawaslu, datang dan sampaikan. Sejauh ini mereka datangi Bawaslu untuk meminta? Tidak pernah ngomong di cumanya. Saya baru kaget kalau ada bicara kan di dalam media. Kalau itu seperti asal bunyi. Kalau saya bilang asal bunyi, iya. Karena aturan dengan aturan saya beda. Iya. Kalau aturan saya baca aturan supaya tahu. Jadi kami kerjanya bukan kami kerja asal-asal kerja, kami kerja itu ada aturan. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi teman-teman tolong supaya sampaikan saya dituding ya. Kami sudah melakukan fungsi pengawasan yang seadil-adilnya. Hal senada juga diungkap Ketua KPU Manokwari saat dijumpai awak media usai penetapan jumlah syarat dukungan paslon perseorangan di kantornya sore kemarin. Apa yang disampaikan oleh teman-teman warga masyarakat terkait dengan kinerja daripada penyelenggara khususnya KPU Kabupaten Manokwari. Namun perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kan KPU Manokwari dalam masih tahapan khususnya untuk Pilkada Kabupaten Manokwari kan masih masuk dalam tahapan calon perseorangan. Jadi apakah kita mulai verifikasi? Bukan verifikasi, bukan verifikasi. Apakah kita apakah kita sekarang maksudnya begini kan tahapan calon perseorangan ini kan terlebih dahulu.
Dia sudah dimulai dari bulan Oktober sampai kemarin tanggal 23 Februari untuk kita menerima syarat dukungan. Kemudian setelah itu kalau ada, kemudian kita akan lanjutkan dalam pengecekan jumlah syarat dan dukungan. Artinya memang sekarang ini memang momennya adalah kita pada tahapan untuk calon persorangan. Nah itu. Jadi kalau seandainya terkait dengan mungkin ada yang menyatakan kenapa KPU Manokwari bukan hanya untuk calon persorangan, tahapan kepemilu kita itu kan bukan hanya calon persorangan saja. Kita ada rekrutmen PPD, panitia ad hoc, PPS dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kita melaksanakan segala sesuatu itu berdasarkan tahapan atau PKPU nomor 16 tahun 2019 yang diperbaharui oleh PKPU nomor 2 tahun 2020. Ya seluruh kita punya tahapan ini kita berjalan sesuai dengan tahapan. Hasil pengecekan syarat. Artinya KPU tidak bekerja berdasarkan tekanan publik ya, tapi sesuai dengan apa namanya, KPU bekerja berdasarkan regulasi. tahapan regulasi. Ya regulasi. Jadi kalau kan sekarang untuk nanti untuk parpol kan belum masuk di tahapan parpol. Parpol untuk pendaftaran untuk parpol itu kan masih nanti untuk pendaftaran calon melalui parpol itu kan nanti ada di tanggal 8 sampai 18, 6 sampai 8 kah? 16 sampai 18 ya? Yang mana? Tahapan pendaftaran parpol. KPU bukan bekerja di bawah tekanan parpol. Nah, bagaimana kita kan bekerja di sesuai regulasi? Artinya yang disampaikan oleh beberapa parpol itu sebagai bentuk Ya itu kan tekanan. kalau itu kan hak siapa saja untuk berbicara. Iya. Pendapat. Menyikapi itu, KTP itu akan tindak lanjut kan? Bagaimana kita mau bicara kalau barangnya tidak ada? Hoax. Artinya KPU Kan begini, ini harus dipahami terkait dengan misalnya ada maksudnya begini, di dalam PKPU terkait dengan tata cara di keputusan KPU terkait dengan tata cara penerimaan dan penyerahan syarat dukungan itu kan kita tidak semena-mena. Misalnya kita menemukan pekerjaan TNI, Polri, kemudian PNS, penyelenggara pemilu, kita tidak semena-mena langsung harus mencoret. Nah, nanti apabila di syarat itu dia memenuhi syarat jumlah dukungan, kita masuk dalam verifikasi administrasi, baru kita mengecek mulai dari pekerjaannya. Siapa tahu yang dulu dia di KTP-nya masih PNS, tapi setelah kita ngecek ternyata dia sudah pensiun. Begitu. Jadi hasilnya KPU menolak, Bang. Tim Liputan mengabarkan.